Yaitu beliau yang rotibnya selalu kita baca tiap habis maghrib, yang wiridnya juga kita biasa baca tiap habis subuh sama sore, yaitu Al-Imam Al-Qutb Qutbul Irsyad wa Quthul Ibad Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad sahib ar-ratib. Enggak ada sifat apapun yang cocok untuk nyifatin beliau kecuali satu kata, yang ini kata juga lebih daripada kata-kata yang lain adalah sifat ar-rahmah. Itu sayangnya Al-Imam Al-Haddad. Hebat deh orang-orang dulu. Beliau ini udah meninggal sekitar 311 sampai 312 tahun yang lalu, tapi namanya masih kita sebut-sebut sampai sekarang. Tiap hari nggak ada satupun muslim di dunia, pasti minimal ada 1-2 orang yang setiap hari itu ngirimin surat Al-Fatihah untuk beliau Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Rata-rata majlis-majlis di Jakarta, kalaupun nggak kitabnya dibaca, minimal wiridnya dibaca. Kok bisa? Gimana besarnya ini nama orang nih, Al-Imam Al-Qutb Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Waktu itu Nabi SAW pernah bilang kepada sahabat-sahabatnya dalam hadis sahihnya juga, Innallaha, sesungguhnya Allah Ta'ala, idza ahabba abdan, kalau udah cinta sama satu orang, najri Jibril, Allah Ta'ala panggil tuh malaikatnya, malaikat Jibril. Terus Allah Ta'ala bilang sama Jibril, ya Jibril, inni uhibbu fulanan fa'ahibbuh. Hai Jibril, aku ini cinta sama ini orang nih, dan aneh pengen ente juga cinta sama dia. Akhirnya Jibril bilang marhaba. Kemudian apa? Gak sampai itu, malaikat Jibril nada ahlas sama. Malaikat Jibril juga panggil semua penduduk yang ada di langit. Akhirnya malaikat Jibril bilang, wagala, dia bilang, ya ahlas sama, innallaha ahabba fulanan fa'ahibbu. Hai penduduk langit, sesungguhnya Allah Ta'ala cinta sama satu orang nih, dan kalian semua cintailah dia. Akhirnya apa? Dikala Allah Ta'ala udah cinta, dikala malaikat Jibril udah cinta, dikala penduduk langit juga udah cinta, maka apa kata Nabi SAW? Fayudha'u lahul gobulu fil ard. Maka Allah Ta'ala letakkan di hati-hati penduduk bumi kecintaan dan gobul, diterima itu dakwah orang yang dicintai sama Allah Ta'ala. Gak usah ribet-ribet orang kalau misalkan pengen ngambil hati orang, cukup cinta sama Allah, semua yang ada di bumi bakal cinta sama dia. Itu gambaran daripada Al-Imam Al-Qutb Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Padahal kalau misalkan pengen dicari-cari juga sejarahnya Al-Imam Al-Haddad, orang yang malam ini kita haulin, yang udah meninggal 300 tahun yang lalu, itu beliau itu punya mata zahir nggak ngelihat, tapi bisa tahu tuh ada lalat yang nyangkup, yang duduk di gelas anak kecil yang duduk di depannya. Itu Al-Imam Al-Haddad. Al-Imam Al-Haddad punya mata nggak ngelihat, tapi tahu di depannya siapa orang yang lakuin maksiat ne ano. Tuh Al-Imam Al-Haddad. Al-Imam Al-Haddad nggak ngelihat, tapi semua karangannya, semua wirid-wiridnya dibaca 300 tahun sampai saat ini, dan insya Allah pula ila yaumil qiyamah. Itu Al-Imam Al-Haddad, Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad. Kok bisa ya Al-Imam Al-Haddad tuh sampai kayak begitu? Amalannya nggak banyak. Dulu Al-Imam Al-Haddad ini pas masih kecil, sekitar umur 7 atau 8 tahun atau di bawah itu ya, beliau itu punya kebiasaan, kalau kita nih mungkin anak-anak kecil habis pada ngaji, biasanya di satu tempat yang namanya TPA atau ada playgroup dan semisalnya. Al-Imam Al-Haddad juga kayak begitu tuh. Dulu ngaji di satu madrasah yang ada di Kota Tarim, dan beliau ini punya kebiasaan dikala pulang dari tempat ngajinya, dia nggak langsung pulang ke rumah. Terus ngapain? Dia main-main. Kemana mainnya? Mainnya ke Masjid Ba'alawi. Ngapain tuh dia di sono? Gak ngapa-ngapain, dia di sono cuma untuk sholat duha. Tuh umur 7-8 tahun. Kita umur 7-8 tahun boro-boro.
Jangan ngelayap ke sono kemari. Ini Imam Al-Haddad sholat duha. Nggak banyak sholat duhanya di umur 7-8 tahun, cuma sekitar 200 rakaat. Itu Imam Al-Haddad. Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad. Yang beliau itu dari kecil punya mata buta, bisa untuk sholat 200 rakaat di Masjid Ba'alawi setiap hari. Bayangin dari umur 7-8 tahun. Kata Allah Ta'ala di dalam hadis qudsinya bilang, "Ma tagarraba 'abdi ilayya bi syai'in mimma aftaradtuhu 'alaih." Saya punya hamba yang hamba ini mendekatkan dirinya kepada saya dengan apa-apa yang saya wajibkan kepadanya. Dan itu adalah hal yang paling aku cintai. Gak ada, kata Allah Ta'ala, hal yang paling aku cintai kecuali ada satu hamba yang dia itu deketin dirinya kepada saya dengan hal-hal yang aku wajibkan, itu kata Allah Ta'ala. Ya, jadi kalau misalkan kita pengen dicinta sama Allah Ta'ala kayak Al-Imam Al-Haddad dan kayak orang-orang soleh yang lainnya, itu salah satu caranya dan yang paling ampuh, kita ngerjain aja hal-hal yang Allah wajibkan. Sholat diwajibkan sama kita 5 waktu, kita kerjain. Hal-hal yang juga Allah haramin kita tinggalin, kelar, bakal dicinta sama Allah. Dan Allah nggak stop sampai situ aja, masih terusin. Wala yazalul abdu, ada juga hamba-hamba aneh yang terus dia ngejar aneh punya cinta. Dengan apa? Dia ngelakuin hal-hal bin nawafil, hal-hal yang aku sunnahkan sama dia. Nggak wajib, tapi dia udah selalu ngelakuin hal-hal yang wajib, ditambah dia terus ngelakuin hal-hal yang sunnah. Sampai apa kata Allah Ta'ala? Hatta uhibbah, sampai aku cinta sama dia. Udah perfect nih orang, ngelakuin hal-hal yang diwajibin sama Allah, terus juga ditambah yang sunnah, sampai akhirnya Allah cinta sama dia. Nih sekarang kalau misalkan ada satu orang yang udah dicinta sama Allah nih, kayak bagaimana nih? Apa efeknya buat dia? Apa buah yang bakal dia dapetin tuh apa? Ini kita nih manusia ya, Allah ciptain kita dengan hal-hal yang paling sempurna, perfect daripada yang lain. Di dalam surat At-Tin tuh Allah Ta'ala bilang, "Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsanit taqwim." Sesungguhnya kami udah ciptakan manusia dalam bentuk yang sesempurnanya. Udah paling perfect udah manusia. Ini bahkan kalau misalkan kita pengen bicara mata aja, itu ada, Al-Fakir pernah baca tuh ya, di salah satu artikel, itu mata manusia punya 12.000 komponen. Dan dia punya 576 megapiksel. Gak ada satupun kamera yang lebih hebat daripada kita punya mata. Itu baru mata. Belum lagi kuping, belum lagi mulut, panca indera yang lain. Kita punya tangan, punya kaki. Gak ada satupun orang yang bisa nyiptain lebih bagus daripada ciptaannya Allah di dalam diri manusia. Tapi apa kata Allah Ta'ala? Hadiah buat orang yang udah dicintain sama Allah Ta'ala, kalau aneh udah cinta, kata Allah Ta'ala, hatta uhibbah fa idza ahbabtu, kalau misalkan saya udah cinta, kuntu basarahu alladhi yubsiru bih, saya bakal jadi mata yang dia pakai untuk lihat. Itu kata Allah. Wa kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, saya bakal jadi telinga yang dia pakai untuk mendengar. Bayangkan. Wa kuntu yadahu allati yabtishu biha, saya bakal jadi tangan yang dia pakai untuk nyentuh segala hal. Dan saya juga bakal jadi kaki yang dia pakai untuk ngelangkah. Itu kata Allah Ta'ala. Bayangin, kita cuma bisa cerita doang. Untuk rasanya sih dirasain sama beliau-beliau orang-orang soleh. Apapun yang mereka lakukan, hati taruh, yakin, kuat untuk cintain mereka, karena mereka orang-orang dekat sama Allah. Makanya kalau dia pada udah minta sama Allah, gak usah dibilang ini itu, pasti udah Allah Ta'ala bakal ijabah. Dan gak cuma diijabah, orang-orang yang minta sama Allah berkat mereka juga pasti diijabah.